Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesiana dari kelas PHIJ akan mempresentasikan hasil dari esai saya yang diampu oleh dosen Bu Khoirun Nikmah, SPD MHUM, yang berjudul Eksistensi Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19 di MTS Muhammadiyah 3 Yanggong, Perspektif Sosiologi dan Antropologi. Langsung saja, pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Pengaplikasian pembelajaran daring ini adalah bukti dari rangkaian evolusi 4.0, di mana pengaksesan teknologi tidak terbatas sehingga memungkinkan pelaksanaan pembelajaran daring atau jarak jauh yang pada bidang pendidikan hanya dilaksanakan di rumah saja, atau bisa disebut dengan learning from home. Nah, learning from home ini merupakan pengalaman pertama yang dilakukan secara massal di Indonesia. Banyak pelajar dan guru yang belum terbiasa dengan learning from home ini yang dilakukan secara daring. Salah satu yang mengalami dampak pada pandemi COVID-19 ini yaitu di MTS Muhammad 3 Yanggong. Nah, di MTS Muhammad 3 Yanggong ini juga merasakan dampak dengan melakukan proses pembelajaran secara daring. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan MTS Muhammadiyah 3 Yanggong ini agar tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran, yaitu dengan membagi beberapa siswa menjadi 2 bagian atau di shift. Yang sebagian bisa belajar secara langsung di sekolah dan yang sebagian lagi bisa belajar di rumah dengan menggunakan media-media atau teknologi yang memadai seperti WA Group, e-learning, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai eksistensi pembelajaran dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Metode pembelajaran daring ini merupakan upaya mengembangkan keefektivitas peserta didik ataupun pendidik dalam bidang pendidikan. Tetapi pembelajaran daring ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah dilakukan. Indonesia sebagai negara yang memiliki fundamentalis teramat tinggi, sekaligus masih banyak yang konservatif, membuat pembelajaran daring ini tidak berjalan dengan efektif. Di MTS Muhammadiyah 3 Yanggong melakukan berbagai upaya agar bisa melaksanakan pembelajaran daring yang dilakukan di rumah saja. Yang pembelajaran ini yang dilakukan berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang ada di MTS tersebut. Beberapa hal yang dilakukan MTS Muhammadiyah 3 Yanggong untuk melaksanakan pembelajaran daring ini agar tetap berjalan dengan lancar, yaitu dengan penilaian harian, penilaian tugas, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, di mana di dalamnya termuat unsur afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya, pembelajaran daring perspektif sosiologi dan antropologi. Pelaksanaan sistem pembelajaran pada suatu penilaian mengalami perubahan bentuk operasional yang digeneralisasi melalui kebijakan pembelajaran dan mengikut pada kebijakan sosial, yaitu instruksi social distancing, hingga berujung pada himbauan lockdown. Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Jika dilihat dari perspektif kacamata sosiologi dan antropologi, proses pembelajaran daring yang dilakukan di MTS Muhammadiyah 3 Yanggong juga menggunakan kultur budaya yang baik serta pengembangan pendidikan agama yang
dikedepankan atau diutamakan. Dengan demikian, para peserta didik dapat mengatur dan seimbang antara budaya dan kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik bisa lebih memiliki sifat dan sikap yang diteladani Nabi Muhammad SAW dan bisa menerapkannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran daring ini, sebagai pendidik maupun peserta didik harus saling bekerja sama agar proses pembelajaran yang berlangsung bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan tujuannya. Dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang dan semakin besarnya kasus COVID-19, pendidik juga harus membekali peserta didik dengan pendidikan agama dan sosial yang baik agar peserta didik tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan dengan memberikan kegiatan-kegiatan bermanfaat dan kegiatan yang positif bagi peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.